menjawab tesisnya, ini antitesis dari tesisnya Kiai Mat. Tapi setelah Bang Riki kaji, ternyata itu tidak menjawab. Nah, sekarang ke Bang Jomika nih. Kalau Bang Jomika yang tadi dikatakan Bang Riki, kemana dia? Preketel Nah, jadi gini, sebentar saudara-saudaraku, aku tak ngomong sedikit. Bisa jadi dia ngambil obat ya teman-teman ya. Jangan seuzon dulu. Yang Yang penting ngambil obat ya. Terima kasih para guru, para yai, panjenengan mau mendengarkan kataku. Kita tunjukkan bahwa kita kooperatif. Satu pun di antara kita tidak ada yang menyela ataupun memotong pembicaraan dia. Betul? Ya, terima kasih banyak. Lagi. Monggo, kalau ada lagi Mukibin atau Habib, silahkan berdiskusi, panjenengan pilih mau berdiskusi dengan siapa. Kalau dengan data langsung dengan kitabnya, ini ada Said Qori, ada Tengku Qori, ada itu Pak Yai Enden, ada Pak Yai Nusantara, ada itu Pak Yai Surabaya, ada Pak Yai Keboiwa, semuanya ada. Ada ini Kang Penyet, ada Bang Riki tentang ilmiahnya yang sangat cerdas dia menyampaikannya. Tidak ada mulet sedikit pun diskusinya. Monggo silakan naik. Saya jamin kalian di sini tidak akan seperti di room para Habib, dikit-dikit ngomong caci maki tendang. Kalau enggak di mute. Tidak, kalau kami tetap menggunakan sopan santun, adat istiadat, toto kromo kami tetap kami pakai. Padahal Bang Riki udah dari saya koreksi loh. Bang Riki itu sudah menjawab, tapi isinya tidak menjawab. Oh ini Jomika mau naik lagi. Jomika mungkin dia mental tadi. Oke Bang Jomika. Jadi saya ulangi lagi ya. Saya koreksi itu Bang Riki. Sebenarnya itu RA sudah menjawab melalui Aventador, link medsos Aventador, bahwa ini adalah antitesis, menjawab tesisnya Kiai Mat ya. Tapi setelah dikaji sama Bang Riki tidak menjawab apa yang dipersoalkan Kiai Imat. Nah, menurut Bang Jomika nih, dari buku yang berisi 560 halaman kurang lebih ya, di mana poin-poin pembahasan yang itu menjawab dari apa yang dipersoalkan Kiai Imat terkait polemik nasab ini. Monggo Bang Jomika. Oke, sebelumnya saya mohon maaf tadi lemot, nggak tahu kenapa. Oke, siap. Gini, makanya tadi saya kan sudah bilang bahwa pihak RA Robitoh itu sudah menjawab, baik itu lewat video-video, baik itu lewat channel-channel web gitu, atau lewat buku. Bahkan yang terakhir itu dari pihak Robitoh mengeluarkan semacam pemberitahuan bahwa beliau ini para habaib, nggak tahu ya kalau tim hurenya, bukan tim hure, kayak bawahannya gitu, nggak tahu ya muhibinnya. Tapi kalau para habaib yang memang ahli dalam ilmu nasab itu sudah mengumumkan bahwa beliau tidak akan menanggapi terkait tentang ini semua, karena menurut beliau itu sudah terjawab. Bahkan pihak dari yang kontra itu sudah disiapkan kursi tapi tidak datang dan lain-lain, sehingga kayaknya saking sibuknya banyak yang harus diurus gitu, sehingga tidak ada waktu lagi untuk menanggapi hal ini. Makanya saya potong Bang Jomika, mohon maaf. Jadi Bang Jomika, ini yang lagi diskusikan Bang Jomika sama Bang Riki nih, ya kan? Di room ini toh. Nah, sekali lagi tadi Bang Riki sudah saya koreksi, sudah menjawab salah satunya buku. Tapi isi dari bukunya sudah dikaji nih sama Bang Riki. Tidak menjawab apa yang menjadi persoalan dalam polemik nasab ini yang sudah dijelaskan oleh Bang Riki tadi. Nah, kira-kira dari buku yang dikeluarkan oleh Robitoh itu kan sebagai antitesis,
yang Bang Jomika baca itu yang mana yang kemudian itu menjawab dari yang dipersoalkan oleh Kiai Imad atau yang kita persoalkan bersama. Seperti itu Bang Jomika. Silakan. Jangan tarik era. Izin interaksi sebentar. Silakan Bang Jomika. Izin Bang Jomika. Monggo Said. Gimana Said? Iya. Ini ada yang mau bicara, silakan. Ya, jadi Bang Jomika datang ke sini untuk diskusi, ya, bukan untuk memberi informasi dari jawabannya Robito. Jadi kalau Bang Jomika mau berdiskusi, nggak bisa punya bahan, mendingan Bang Jomika turun dulu, pelajari dulu buku keabsahan Nasabah Alawi, lalu kalau sudah meneliti dan mengkaji, mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan, boleh naik lagi. Kalau kayak gitu terus nggak kelar-kelar, sampean berjual nama orang mulu. Itu kalau dalam sistem diskusi, panjenengan disebut dengan orang yang sedang memberikan informasi, wartawan, bukan debater ya. Coba jawab sesuai pertanyaan, jangan muter-muter. Oke, terima kasih masukannya Dengku. Silakan Bang Jomika. Menurut buku yang Bang Jomika pahami dari keabsahan nasabah Alawi, di mana yang itu menjawab dari persoalan polemik nasab ini, sesuai yang dijelaskan oleh Bang Riki tadi? Oke, jadi begini, langsung aja berarti ya. Yang pertama, kita sebagai santri, terdidik sebagai santri dan besar pun menjadi santri, itu kita diajarkan untuk meyakini apa yang diyakini oleh guru. Itu pertama. Sehingga di buku nasab itu banyak para ulama, baik yang di dalam negeri ataupun di luar negeri, itu yang secara jelas menyatakan bahwa para habaib itu adalah anak cucunya Rasulullah. Itu aja dulu mungkin. Silakan. Saya potong Bang Jomika. Oke, saya potong. Yang dikatakan panjenengan itu sekali lagi memberikan informasi atau yang ada di buku. Gitu Bang. Di buku Os. Di buku itu yang halaman berapa Bang? Saya ada ini. Saya juga baca, saya juga mengkaji. Bang. Di halaman berapa itu Bang? Loh ini saya sama Bang Riki apa gimana ini? Loh enggak, saya pengen tahu yang jenengan katakan itu di halaman mana. Kita ingin saya ingin sampaikan ke Bang Riki nanti bahwa kalimat yang di buku itu iya kan gitu toh Bang, saya kan moderator. Masa moderator enggak paham tentang ilmu yang didiskusikan? Kan aneh. Iya. Nah, ya toh. Nah, oleh karenanya di buku itu yang mana, kalimat yang mana yang menjawab apa yang dipersoalkan oleh Bang Riki? Silakan. Buka dari halaman 11 sampai halaman 60 sampai Bang Jomika halaman... bisa on cam? Gak bisa Pak. Tapi katanya aduh. Enggak, jadi sampean bisa tunjukkan ke sana. megang kitabnya ta, bukunya. Boten. Saya ada PDF gitu loh. Enggak biar semua yang lainnya tahu gitu loh. Nggak bisa on cam ternyata. Moderator biarin nggak apa-apa, saya tanggapi. Oke, silakan. Tadi paham ya apa yang dipersoalkan Bang Riki ya terkait buku itu ya. Ternyata tidak menjawab dari yang di. Oke, silakan Bang Jomika. Sangat paham. Saya barangkali mau menambahi Bang Riki, silakan. Bang Riki itu kan Bang Jomika sudah menjawab pertanyaan sama Bang Riki. Nah, sekarang gantian Bang Riki sekarang. Waktunya Bang Riki ini yang ngomong, itu moderator. Iya, Kang betul, Mas. betul. Oke, kalau gitu langsung kita lempar ke Bang Riki dah. Katanya ada ulama-ulama yang sudah mengisbat. Begitu Bang. siap. Biar. Udah cukup. Saya udah paham.
Jadi saya butuh waktu agak lama nih karena ada beberapa poin nih yang saya harus bahas ya. Pertama, Ya. saya bahas dia mengatakan bahwa sudah disediakan di Robitoh Alawiyah untuk diskusi. Ini yang tidak dipahami seorang Jomika yang adalah kelompok Habib, di mana perhelatan tersebut cacat administrasi. Bagaimana mungkin DPP Robitoh Alawiyah mengundang orang keluar, bukan internalnya, tapi memakai kop DPP Robitoh Alawiyah, tapi yang menandatangani adalah panitia, bukan ketua Robitoh Alawiyah. Sehingga dalam segi keamanan, ketika ada sesuatu, Robitoh Alawiyah yang dikomandoi oleh ketua umumnya tidak bertanggung jawab. Ini dalam administrasi, ya. Interupsi. Kemudian yang Boleh saya Silakan, potong karena ini maaf ini diskusi, nggak usah bicara barang yang udah jadi bubur lah. Ente selalu framing ya, Kiai Mat nggak datang di Probito lah segala macam. Sekarang bukan zaman itu. Ini kita zaman ini diskusi di TikTok, ya kan? Ia bahas sesuai yang ada, dikeluarkan buku apa namanya dari Robito, itu yang dibahas. Jangan lari kemana-mana, substansinya nggak ada, habis waktu lama gitu loh. Jadi Bang Jomi jangan bicara tentang ketidakhadiran Kiai Imad di apa namanya itu di Robito gitu loh. Tapi kan nanti ujung-ujungnya Kiai Imad mengundang Robito ke UIN di mana itu, ya kan, nggak datang juga, dibubarin acaranya. Itu kan nggak baik kalau terus bahas yang nggak udah jadi nasi jadi bubur. Coba Oke, kembali izin Tengku. ke laptop aja. Oke, lanjut. Oke, izin Tengku ya. Ini saya kemukakan berdasarkan gayung bersambut, ada aksi, saya reaksi. Ini untuk edukasi yang di bawah, apa sih yang terjadi tentang undangan Robitoh Alawiyah. Bukan Kiai Imad atau reng-rengan tidak datang karena cacat administrasi. Sebuah diskusi itu harus dikemas dulu dan disepakati kedua belah pihak. Apa yang dibahas sebelum dia lakukan diskusi, harus ada kedua belah pihak itu hubungan yang intens sehingga terjadi berlaku tanggal berapa akan diskusi. Itu satu. Yang kedua, tadi mengatakan ulama luar negeri, katanya pendapat itu kan pendapat, bukan isbat dari Nakobah. Dan itu lihat di abad keberapa itu pendapat, apakah di abad ke-5, 6, 7, 8 atau abad sekarang. Dan apakah yang mengatakan itu hanya sebuah pendapat atau punya otoritas untuk mengisbat bahwa itu benar juriah Nabi. Itu yang harus diketahui oleh Bang Joming. Kemudian ada lagi ahli nasab RA. Apakah benar di Robitoh Alawiyah ada ahli nasab? Siapa itu ahli nasab di Robitoh Alawiyah? Yang jelas ketika ada diskusi atau apapun, yang ke depan itu adalah Ustadz Wafi, gurunda saya, kemudian juga Rumail. Di mana ada itu Habib yang tampil sebagai ahli nasab? Tolong tunjuk Bang Jomin, siapa itu ahli nasab di Robitoh Alawiyah? Yang ada para Habib sembunyi dalam kasus ini. Satu itu. Yang kedua, pertanyaan saya, tolong jawaban yang ada di dalam 521 halaman itu, yang mana yang menjawab bahwa adanya isbat Nakobah di abad ke-5, 6, 7, 8. Dan kalau mengenai DNA sudah ada 180 yang dites DNA, itu haplogrupnya G, bukan J. Jangankan keturunan Nabi. Untuk orang Arab pun tidak ada kalau G. Askenazi itu adalah Yahudi. Nah, tolong tunjuk oleh Bang Joming jawaban dari 521 halaman itu yang memaparkan data adanya cerita isbat dari abad ke-5, 6, 7, 8. Begitu Bang. Kemudian siapa itu ahli nasab di RA? Silakan.
Ya oke, silakan Bang Jomi sebutkan dari ulama-ulama yang telah disampaikan oleh Bang Jomi di buku itu. Monggo siapa dan beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bang Riki. Terima kasih Bang Jomi. Oke, tadi kan yang diminta itu abad ke-5, 6, 7, dan 8 kan gitu ya. Di abad ke-7 itu ada salah satu murid syarif daripada Abul Jadid. Namanya Ali bin Muhammad bin Jadid. Ialah Hasan bin Rashid. Beliau wafat di tahun 638 Hijriah. Dan ini sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh reportase Al-Janadi. Silakan. Oke, terus lanjut. Yang kedua. Nggak apa-apa, satu-satu dulu. Itu yang menceritakan orang sekarang, menceritakan yang dulu, atau cerita yang dulu ada nampak ceritanya. Ini dulu yang harus jelas dulu. Kalau saya menceritakan bahwa dulu ada yang mengatakan gini, itu cerita saya. Yang saya minta cerita di abad 5, 6, 7. Mereka lah yang menceritakan, ada bukunya. Begitu barangkali. Bukan orang menceritakan dulu itu. Gitu. Nggak bisa, meskipun saya adalah muridnya dari ke abad 4, 5, 6, dan itu tidak mungkin menjadi murid ke abad 4, 5, 6 kalau sekarang. Nah, yang saya minta itu bukan cerita orang yang sekarang, tapi buku atau kitab yang dulu, orat-oret apapun itu yang abad 4, 5, 6, 7, 8 yang menceritakannya, ada nggak itu, Bang Jomin? Silakan. Sekali lagi saya ulangi. Jadi ini ada orang namanya Al-Faqih Hasan bin Rashid. Nah, Al-Faqih Hasan bin Rashid ini wafat pada tahun 638. Oke, Nah, abad ke-7. beliau ini beliau ini menceritakan sendiri bahwa beliau telah mengambil ilmu atau ijazah atau apalah gitu dari keturunannya Ubaidillah, yaitu yang terkenal dengan julukan Abul Jadid. Nah, keterangan atau ceritanya beliau ini direportase atau dijelaskan dalam reportase Al-Imam Al-Janadi. Jadi beliau cerita sendiri awalnya. Silakan, moderator. Di kitab apa itu? Enggak sekaligus jelaskan. Itu reportasenya dari kitab apa? Oh, Bang itu Jamika. Biar tidak dibantah sama Bentar, Bang bentar. Riki. Gitu loh. iya. Maksudnya saya ingin real, jangan sebuah cerita yang mencaplok-caplok nama orang di abad keberapa. Itu nggak gitu. fair. Jadi harus orangnya dalam kitab tahun sekian, abad sekian. Karangan Ada siapa, buktinya, gitu loh. bukan orang mencaplok-caplok. Mencaplok nama siapa bahwa dulu pernah ke saya menceritakan gini-gini, nggak bisa begitu. Itu namanya gabrul. Namanya mencangkok-cangkok, mencaplok-caplok, dongeng. Yang saya ingin katakan, kalau dia mendapatkan cerita dari siapa abad keberapa itu, jangan mencatut nama orang, tapi orangnya yang dicatut tidak pernah menceritakan dalam buku apapun. Ini kebohongan, kebohongan publik, kebohongan akademis. Nggak boleh seperti itu. Silakan tunjuk ke saya, biar saya paham. Monggo. Interupsi, dia nggak bisa menunjukkan karena dia nggak bisa open cam katanya. Ya, nggak bisa open cam dia nggak ada pengikutnya. Nol. Berarti Tunjukkan di- aja di buku apa, abad keberapa, karangan siapa atau penulisnya siapa. Yang kita butuhkan kan itu, bukan mencaplok Iya. nama di abad yang lalu.
cuma Dari- dicampur bahwa si A menceritakan Enggak. anu-anu, itu tidak fair. Gini, saya coba meluruskan dari pertanyaan Bang Riki ini. Yang dimaksud Bang Riki ini nama kitabnya apa, pengarangnya siapa, dan itu kitab itu dikeluarkan abad keberapa, itu loh saya luruskan. Dan ini lagi- bukan begitu Bang Riki? Betul, betul. Ada tambahan lagi. Betul. Ada tambahan lagi teman-teman. Teksnya itu bagaimana? Biar tidak salah memahami. Nah, gitu ya. Oke. Moderator kan ini lagi sedang memegang itu kan HP 2 kan? Panjenengan? HP 1 sama laptop. Oh, HP 1. Enggak apa-apa. Oh, Ketika ada dia laptop. menyebutkan Jadi buku, enggak, sebentar. Ketika beliau menyebutkan buku di abad ke-4, 5, 6, 7, di sini ada narasumber Tangku. Nanti bisa dibantu untuk mengkoreksinya. Begitu, Oke, barangkali. siap. Oh ya, kan ada narasumber juga kita nanti. Bang Jomika mungkin bisa menunjukkan karangan kitab siapa dan kitabnya itu apa, dan juga itu dikarang di abad keberapa gitu. Ya, teksnya Kebetulan ada bagaimana? Said Qori Teksnya juga. bagaimana? Oke, bagus. Nama kitabnya itu adalah As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk yang dikarang oleh Bahauddin Al-Janadi. Ini kitab cetakan Son'a Maktabah Al-Irsyad tahun 1995 juz 2 halaman 132. Silakan moderator. Terus abad itu abadnya abad berapa? Sebentar. Ini tahun 1995, itu abad keberapa, Bang Jomin? Kan ini yang dibahas itu yang original, yang abad Maksudnya 4, 5, 6, 7, 8. Instruksi, Ya kalau Silakan. Tunggu. instruksi itu yang dia bilang buku itu dicetak di tahun 95. Kiai yang disebutkan tadi, kitab itu ada di muncul memang ada di abad ke-8 Hijri, abad 7 Hijri lah. Ya. Ya, tinggal teks yang dipahami oleh Bang Jomi yang tadi sampaikan itu yang mana? Oke, saya bacakan. Di sini ada teksnya begini. Para intelektual Muslim banyak belajar kepada Abul Jadid. Izin untuk Ya, tunggu lanjut. host, boleh diambil alih sama saya sedikit untuk memberikan pencerahan. Silakan dari data yang Teguh, silakan disampaikan. Teguh. Sebentar ya Bang Jomi ya. Bang Jomi izin Bang Jomin, ini kita pengetahuan ya, untuk pengetahuan edukasi. Silakan, ada narasumber, silakan. bukan berarti kami ini mencoba untuk memotong pembicaraan Bang Jomi, bukan. Cuman kan Sebentar, Kiai turun. Oh ya. Jadi kayak gini Bang Jomi, bukannya kami ini untuk memotong pembicaraan panjenengan, bukan. Cuman kan Said Qori hanya ingin minta waktu sedikit untuk memberikan edukasi. Ya Bang Jomi ya? Bukan berarti kami ini itu memotong pembicaraan panjenengan, melarang panjenengan ngomong, bukan. Ini dia udah mengucapkan instruksi. Setiap dia instruksi berarti kan dia minta izin gitu loh. Mohon dimengerti, oke? Ya, monggo Said. Oh dia lagi turun tadi katanya. Tunggu sebentar, mungkin kita tunggu sebentar. Ini moderator. Baik. Oke, Saya bicara. Tadi ada Kiai yang bersama-sama saya, Gus Wafa turun ya. Oke, baik. Bang Jomika, apakah di hadapan Bang Jomika ini ada kitab tersebut dari PDF yang ada di laptop atau tidak? PDF Ada ya, ada kitabnya ya. ada. Baik. Di situ dituliskan Abil Hasan Ali titik-titik ada tutup kurung, buka kurung nggak antara bin Jadid bin Ali, ada nggak?
nggak ada. Berarti itu bukan As-Suluk dong. Itu tahqiqnya Al-Aqwa bukan? Bentar, sebentar ya. Iya, ada gangguan. Nah, jadi ini saya sekarang ini sedang memegang tab yang di tab ini ada PDF daripada buku nasab dari Robitoh. Nah, di situ saya baca yang Oh iya tadi. iya. Betul. Ya baik. Berarti itu Anda sudah tertipu dengan teks yang diambil oleh keluarga buku keabsahan Anda kalau Anda tidak menelitinya. Jadi abangku ya, di situ yang aslinya ada ta'liq ya. Ta'liqnya tutup kurung sampai Jadid bin Abdullah itu tidak ditemukan di dalam manuskrip asli yang ada di Paris. Artinya Jadid dalam manuskrip asli yang ada di Paris itu binnya bin Ahmad bukan bin Abdullah ya. Jadi dari keterangan kitab aslinya yang tidak berdasar salinan baru, maka kitab asli itu sebagaimana ditemukan oleh mu'allik, berarti yang diambil pegangan yang dipahami dan ditaklik oleh mu'allik bahwa Ahmad bin Isa tidak punya anak yang bernama Abdullah ya, namanya Jadid bin Ahmad bin Isa. Namun riwayat Jadid bin Ahmad bin Isa pun ya itu tertolak dari kitab-kitab nasab dan sejarah lainnya karena tidak termaktub dari kitab sebelumnya yang dinukil oleh Imam Al-Janadi melalui jalan kitab Tabaqat Fuqahaul Yaman karya Imam Imam Ibnu Samurah ya. Dalam kitab Imam Ibnu Samurah tidak sama sekali mencatat sejarah daripada keluarga Abil Jadid dan termaksud sejarah Abu Marwan. Nah, jadi tuan-tuan, pada halaman 428 kalau nggak salah, sebab saya ini di kendaraan ya, itu di akhir daripada menjelaskan keluarga Bani Jadid, musannif Imam Al-Janadi mengatakan walam atahaqqaq li ahadim minhum tarikhan. Saya tidak mendalami satu pun dari mereka sejarahnya. Artinya Imam Al-Janadi tidak mengambil